ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar supaya kamu mengambil ibrah dan pengajaran. Maka segeralah kamu lari kepada Allah. Sesungguhnya aku bagi kamu pemberi peringatan, dan janganlah kamu menjadikan bersama dengan Allah Tuhan selainnya. Sesungguhnya aku bagi kamu pemberi peringatan. Ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang umat-umat yang dihantarkan kepada mereka para nabi dan rasul untuk menyampaikan kepada mereka perintah Allah agar supaya mereka beriman kepada Allah. Baik itu umat Nabi Musa, atau umat Nabi Hud, atau umat Nabi Saleh, dan kaum-kaum yang lainnya. Diutuskannya para rasul kepada satu umat untuk tidak menjadi hujjah kepada umat itu nanti di hari kiamat. Bila disoal kenapa tidak beriman, mereka kalau mengatakan tak ada yang sampaikan kepada kami. So tak ada alasan itu. Sebab para nabi dan rasul dihantar oleh Allah. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat mesti ada pemberi peringatan yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan mengadab satu kaum, satu umat sehingga kami utuskan di antara mereka rasul. Sehingga keberadaan rasul dan ketiadaannya menjadi ukuran kepada umat itu akan diadab atau tidak. Umat yang tidak sampai kepada mereka risalah, umat yang tidak diutus kepada mereka rasul, umat yang tidak mendengar tentang hak dan tentang iman kepada Allah, maka mereka adalah termasuk daripada golongan orang-orang yang tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma akan digolongkan dalam golongan ashab fatrah atau a'raf, yang akhirnya juga akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya, disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, tidak akan menghukum seseorang melainkan sabit kesalahan orang tersebut. Jadi keberadaan para nabi dan rasul menjadi ukuran kepada umat itu diadab atau tidak. Karena dengan adanya nabi yang menyampaikan, maka tak ada alasan bagi umat itu untuk mengatakan risalah tak sampai kepada saya. Rasul ada, kitabnya ada, wahyunya ada. Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Kami akan soal umat yang kami utus kepada mereka rasul. Umatnya akan disoal, rasulnya pun juga akan disoal. Dalam hal ini soalan masing-masing akan disoal mengikut tugasnya. Umat akan disoal kenapa tidak beriman. Rasul akan disoal, rasulnya sudah beriman. Nah, jadi bukan ditanya lagi tentang imannya, ditanya kamu sampaikan atau tidak. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min Rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikan. Tugas Rasul menyampaikan. Maka pada umat-umat yang terdahulu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah hantarkan para nabi. Pada kaum Samud Allah hantarkan Nabi Saleh. Pada kaum Ad Allah hantarkan Nabi Hud. Pada jemaahnya Fir'aun dihantarkan Nabi Musa. Dan juga umat-umat yang lainnya, umatnya Nabi Shu'aib dan para umat-umat yang terdahulu, baik daripada kalangan Bani Israel atau bukan. Umat-umat itu ingkar kepada nabinya walaupun sudah ditunjukkan bukti, wahyunya turun, mukjizahnya turun. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan mukjizah untuk meyakinkan kepada umat itu tentang kebenaran nabi tersebut, supaya tidak dilihat nabi itu cakap kosong. Maka diberikan bukti, diberikan mukjizah untuk membuktikan kalau nabi itu benar. Namun mereka enggan juga,
sampailah kepada keengganan mereka untuk beriman setelah Rasulnya menyampaikan, mukjizat sudah ditampakkan, sudah semua. Tak ada lagi sebab mereka itu menolak untuk beriman kecuali degil dan ingkar. Barulah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun ditenggelamkan, umat Nabi Hud dibinasakan, umat Nabi Saleh juga dibinasakan karena ingkarnya mereka. Setelah semua asbab muqaddimat untuk mereka beriman sudah ditunjukkan, mereka masih enggan, maka turunlah bala dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sunnatullah di atas muka bumi ini. Bila maksiat merajalela, bila manusia degil, maka akan turun bala kepada mereka, disebabkan oleh kerana Allah tak akan membiarkan kedegilan dan keingkaran itu berterusan tanpa dihukum kepada mereka yang bersalah. Pada ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang itu semua. Barulah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wasilah untuk kita selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Maksudnya itu lari kepada Allah, kembali kepada Allah. Memahami arti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik seorang yakin untuk kembali kepada Allah atau tidak, itu ketetapan yang pasti akan terjadi. Hanya perbezaannya adalah orang kembali kepada Allah dengan tidak meyakini kalau ia akan kembali kepada Allah, berbeza dengan orang yang dia meyakini untuk kembali kepada Allah. Yang tidak yakin kalau dia akan kembali kepada Allah, mungkin dia akan terus melakukan maksiat sebab menyangka tak ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. So dia dengan keyakinan seperti itu berbuat apa saja sebab dirinya tidak merasa akan dipertanggungjawabkan. Tapi orang yang dia meyakini akan kembali kepada Allah dan ada pertanggungjawaban, kalau dia berdosa dia akan insaf. Kalau dia tergelincir dia akan kembali. Kalau dia melakukan maksiat dia akan bertaubat. Apa sebab? Dirinya tahu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada wala nuziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Kadang-kadang orang dihukum dengan adab yang kecil di dunia untuk diselamatkan daripada adab yang besar di akhirat. Semoga ketika dihukum di dunia, diingatkan di dunia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kembali kepada Allah itu satu hal yang fakta dan nyata, dan ia adalah satu hal yang yang sudah pasti hatta kepada mereka yang tidak beriman kalau dia akan kembali. Golongan ad-dahriyin, orang yang beriman kepada mati habis, tetap dia akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Qal afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq. Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu sia-sia, makan, minum, syahwat, buat apa saja suka, zalim pada orang, ambil hak orang, curi duit orang, pukul orang, rampas kehormatan orang, contohnya. Kau berpikir berbuat seperti itu selesai, halas, tak ada siapa yang akan menghukum kepada engkau kalau tidak ditangkap atau tidak dihukum. Berapa banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah namun lepas daripada hukuman di dunia. Ya bukan bermakna dia selamat. Wa annakum ilaina la turja'un. Kamu menyangka kamu tak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kamu punya fikiran. Fata'ala Allahul malikul haq. Maha suci Allah untuk membiarkan hal sedemikian. Mana mungkin orang berbuat zalim kemudian tidak dihukum, atau di dunia dia selamat daripada hukuman, mungkin karena dia orang yang berkuasa, atau orang yang super power, atau orang yang memang tak boleh disentuh oleh hukum katanya. Adakah dia menyangka khalas karena tak boleh disentuh hukum di dunia akan selamat, tak boleh dipersoal di mahkamah karena super powernya kemudian dia akan selamat? Wallahi dia akan rasa malam pertama di barzakhnya sebelum nanti di neraka, wal'iyadzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin
syarran yarah yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah. Orang-orang yang zalim itu akan membenci kepada perbuatannya sendiri bila sudah lihat kepada hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergelincir, yang melakukan salah, yang melakukan dosa, yang melakukan maksiat, fafirru ilallah. Lari kepada Allah, sadar, ingat, insaf. Kalau kamu akan dipertanggungjawabkan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu untuk umat ini kembali, untuk hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam seseorang itu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua keadaan. Ada orang yang ingin kembali namun dia tak boleh disebabkan melihat besarnya dosa. Seperti orang mengatakan Allah tak akan ampunkan dosa saya. Terlalu banyak saya punya dosa. Hada bahagian daripada tipu muslihatnya syaitan. Untuk orang itu putus asa daripada insaf. Untuk orang itu tidak bertaubat dengan mengatakan mana mungkin taubat kamu akan diterima. Dosa kamu terlalu banyak, terlalu besar. Maka dengan begitu dia tidak bertobat dan meneruskan perbuatan maksiatnya. Yang kedua adalah orang yang dia melihat besarnya rahmatnya Allah lebih daripada dosanya dan dosa semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, hatta daripada jin dan manusia. Bila dihimpunkan semua dosa mereka yang terdahulu sampai akan datang semua makhluk ini, sebanyak apapun dosanya, bila dibandingkan dengan rahmatnya Allah, maka rahmat Allah jauh lebih luas berbandingkan dengan dosa. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku merangkumi segala sesuatu. Kulla syai'. Maka dalam hal ini yang membuka hati dan minda seseorang untuk kembali kepada Allah adalah karena luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mendahului murka aku. Yani bila antara murka dan rahmat, yang akan memenangi adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang layak mendapatkan rahmah. Oleh sebab itu dikatakan wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Dalam ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kamu menjadikan bersama dengan Allah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Walihada di dalam hidup yang singkat dengan pelbagai macam dugaan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami pasti akan menduga kepada kamu dengan sedikit perasaan takut, perasaan lapar dan perasaan kurang pada harta dan nyawa. Siapa di antara kita yang hidup di atas muka bumi ini tak melalui itu semua? Ada yang takut mati, ada yang takut sakit, ada yang takut miskin, ada yang takut tak dapat projek, ada yang tak ada macam-macam rasa takut, ya kan? Bisyai'in minal khauf. Ada pula takut dengan musuh, takut kehilangan keamanan, macam-macam perasaan takut. Kadang-kadang diduga dengan lapar. Di sini diduga lapar bukan hanya bermaksudkan lapar tak makan, tapi diduga dari segi finansialnya. Mungkin gaji tak seberapa, ketanggungan keluarga berat, ya kan? Itu bahagian daripada dugaan orang dari segi keuangannya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ada yang duga dengan rezeki yang secara zahirnya ya tidak mencukupi keperluannya atau kehilangan orang yang disayang. Semua orang akan lalui semua itu. Dengan demikian warna-warni yang ada di dunia ini yaitu semua, ya takut, ya lapar, ya tak ada duit,
kemudian kehilangan orang yang disayang. Itu semua kehidupan yang ada di dunia. Tak ada orang hidup di dunia happy terus, tak ada. Dia happy, diambil sikit kesehatannya, sakit, sedih, ya kan? Happy dengan kumpul dengan keluarga dan orang-orang disayang, salah seorang daripada mereka diambil, sedih juga. Tak ada yang kekal maintain dalam satu keadaan. Mesti akan melalui keadaan-keadaan yang berubah-ubah. Fahimtum? Oleh hadza dijadikan kehidupan di dunia ini warna-warninya adalah penuh dengan dugaan. Dari satu dugaan kepada dugaan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya kedugaan yang diberikan kepada manusia ini bukan untuk menyiksa manusia, bukan untuk menyukarkan manusia, bukan untuk menyusahkan manusia, tidak. Untuk tidak menjadikan manusia malas, untuk tidak menjadikan manusia ini manja, untuk tidak menjadikan manusia ini mau dilayan nyaman tanpa mau berusaha. Hendak dilatih macam mana kita akan menghandalkan seseorang dalam satu tugasan kalau dia tak terlatih. Ya kan? Nak jadi nak jadi alim besar tapi tak mau belajar. Mana boleh. Nak jadi negara ini aman. Macam mana kalau tak ada kekuatan yang boleh menjadikan aman? Mesti ada mukaddimah dan persiapan. Sama juga. Dalam kita berhidup di dunia ini, dugaan-dugaan tersebut adalah untuk mempersiapkan dia menjadi hamba Allah yang ingat dirinya akan kembali. Fabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah yang tadi disebutkan, dia sabar dan meyakini kalau dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani bukan hanya kata-kata dan kalimat yang diungkap oleh lisan, tetapi ia memerlukan kepada terjemahan. Terjemahannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali ketika di akhirat, kalau itu semua akan kembali, tapi di dunia ketika berada musibah dia kembali kepada Allah. Musibah bukan hanya orang diduga itu bukan hanya kepada musibah saja, tapi orang diduga dengan nikmat juga sama-sama dia diduga juga. Tak ada orang tak diduga di sini. Semua orang diduga. Yang diberi nikmat diduga, yang diberi musibah juga diduga. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menduga kamu dengan benda yang kamu suka dan benda yang kamu tak suka. Dua-dua adalah dugaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam suka dia kembali kepada Allah, dalam duka dia juga kembali kepada Allah. Diberi nikmat dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Dengan demikian hidup dia adalah dalam keseimbangan antara syukur dengan sabar. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu menjadikan bersama dengan Allah Tuhan yang lain. Ada masalah, jangan pergi ke bomoh. Ada masalah, jangan pergi ke manusia dulu. Ada masalah, jangan bergantung kepada makhluk. Fafirru ilallah. Pergi dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun dhahaba ila shalah. Nabi kalau ada masalah, dia pergi salat 2 rakaat dulu. Lepas tu fikir apa nak buat. Siapa di antara kita yang tak ada permasalahan dalam hidup? Mau hidup rumah tangga, dalam pekerjaan, dengan kawan, dengan jiran, permasalahan macam-macam. Fafirru ilallah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu menjadikan bersama dengan Allah. Tidak ada dosa yang lebih besar melebihi daripada orang menjadikan bersama dengan Allah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Saya menyampaikan saja, saya memberi peringatan saja. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya bahwasanya tak ada yang akan ditanggung oleh baginda Rasulullah daripada perbuatan orang lain. Nabi memberikan peringatan supaya mereka yang diberi peringatan mengambil ibrah untuk menyelamatkan dirinya. Ya Bani Abdi Manaf, katanya, wahai Bani Abdi Manaf, keluarga aku, apa yang kamu minta kepada aku yang aku boleh bagi, aku akan bagi. Tapi di akhirat aku tak boleh tolong engkau. Aku hanya memberi peringatan kepada engkau.
wahai Bani Fulan, panggil satu kelompok masing-masing oleh baginda Rasulullah. Saya memberi peringatan kepada kamu. Minta dunia, apa yang ada saya boleh bagi, tapi di akhirat hanya iman kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirun mubin.